Ayo, siapa nih yang nggak pernah makan makanan yang satu ini? Dimana-mana ada tuh. Mungkin di seluruh Indonesia juga ada sih, dari Sabang sampai dengan Merauke. Namanya tuh terkenal banget dari zaman dulu dan masih eksis tuh sampai zaman sekarang. Nah, betul banget. Namanya itu martabak. Nah, selain kita tahu tuh namanya martabak, kita juga harus tahu tuh kenapa sih namanya martabak dan apa sejarah yang ada di baliknya. Nah, oke. Kita akan bercerita sedikit gimana tuh sejarah sebuah martabak Bangka bisa hadir di Indonesia dan punya berbagai macam nama dan tentunya masih eksis sampai sekarang. Nah, kita mulai ya. Yuk, kita mulai. Martabak manis ini rupanya makan khas Bangka Belitung yang diciptakan warga keturunan Tionghoa atau disebut juga warga Hakka, atau kayak nama asli makanan ini adalah Hok Lopan yang berarti kue orang Hoklo, juga disebut kue tabo atau kue pandekok. Nah, Hok Lopan ini dikenal juga dengan sebutan kue rembulan atau yang sekarang tuh biasanya kita sering sebut dengan martabak terang bulan. Nah, kenapa disebut kayak gitu? Rupanya karena bentuknya tuh bulat tuh dan juga warna kuning, mirip sama bulan tuh. Mungkin kayak gitu ya. Makanya disebut sebagai martabak terang bulan. Nah, seiring berjalannya waktu, makanan ini makin dikenal banyak orang dan menyebar hingga keluar Bangka. Dan sekarang kita tahu tuh martabak Bangka ada di mana-mana dan mudah banget kita jumpain. Oke. Nah, lanjut. Hok Lopan, martabak manis, dan martabak terang bulan hanya sebagai sebutan yang satu ini. Mungkin orang mikir ya cuman itu aja tuh namanya. Tapi nyatanya di berbagai daerah ini tuh punya nama yang unik doh. Seperti contoh di Jakarta dan Bandung, menyebutnya sebagai martabak manis dan asin. Sedangkan warga Semarang nih justru lebih aneh. Kenapa? Karena menyebutnya dengan kue Bandung. Lah, kok kenapa kue Bandung? Padahal kan di Semarang. Nah, ternyata rupanya saat seorang warga Bangka merantau ke Semarang, ia menjual makanan ini pas tuh di sebelah dengan penjual mie Bandung. Itu tuh kenapa disebut juga dengan nama kue Bandung. Selain itu, martabak Bangka atau martabak manis juga punya nama lain tuh, kayak di Pontianak dan juga di Medan. Contohnya tuh di Pontianak, martabak manis ini disebut dengan apam pinang, sedangkan orang Medan menyebutnya dengan martabak Bangka. Fakta yang lainnya, rupanya nih kuliner ini juga ada loh di Malaysia. Orang Malaysia menyebutnya dengan nama apam balik. Kenapa apam balik? Karena kuenya itu disebut apam dan juga dilipat atau dibalik dalam proses pembuatannya atau penyajiannya. Makanya disebut orang Malaysia dengan kue apam balik. Ada-ada aja ya. Ada kisah nih yang berkembang di masyarakat Bangka bahwa dulu tuh saat penjajahan Belanda, ada juru masak dari etnis Hokkien yang bekerja untuk keluarga Belanda. Salah satu yang dimasaknya adalah kue panekuk atau pancake. Setelah Belanda angkat kaki, juru masak itu mulai berkarya. Salah satunya dengan membuat panekuk seperti yang diingatnya dahulu. Kemudian mulai dijual tuh. Dari dulu sampai sekarang yang nggak berubah dari pembuatan martabak Bangka ini, yaitu bahan dasarnya adalah penggunaan tepung terigu, gula, dan pengembang roti. Umum sih kita kedengarannya, tapi ini terus resepnya kemudian berkembang dan meninggalkan pengembang roti dan menggantinya dengan telur dan soda kue. Kenapa tuh? Karena mungkin telur tuh dianggap supaya bisa melembutkan adonannya, sedangkan soda kue itu untuk membuat sarang pada daging martabak. Kalian tahu kan martabak itu kan kalau dimasak kan ada kayak lubang-lubang gitu tuh. Itu mungkin gara efek dari soda kuenya. Oke. Nah, namun nih
Di Pulau Bangka sendiri, di tempat martabak ini lahir, rupanya kata di mana kata Bangka itu diambil kemudian disematkan untuk menamai nama martabak manis ini. Martabak Bangka asli rupanya nggak seperti yang kita ingat sekarang tuh, martabak ada berbagai macam varian. Rupanya martabak Bangka asli hanya berisi wijen, susu kental manis, dan juga gula. Sederhana banget ya, nggak kayak sekarang tuh udah macam-macam variannya, mulai dari strawberry, ada coklat, keju, dan sebagainya macam. Udah bervariasi deh semakin berkembangnya zaman. Dan juga rupanya varian topping itu baru masuk dan berkembang di masyarakat Bangka. Salah satunya itu kita tahu nih, masyarakat Bangka itu penghasil timah utama yang ada di Indonesia. Itu varian-varian martabak baru mulai dikenal sekitar tahun 1980-an sampai 1990-an. Nah, baru dikenal tuh, berarti sebelum itu ya mereka cuma makan yang martabak Bangka yang asli. Beruntung untuk kita yang udah bisa nyicip berbagai varian yang ada di sekarang-sekarang ini. Nah, oh iya, sebutan holopan juga masih digunakan loh saat memesan martabak Bangka. Ya, khususnya untuk orang Bangka sendiri, orang asli Bangka. Terutama untuk orang-orang yang tua-tua dulu tuh, mereka masih memesan martabak ini dengan sebutan nama holopan, dan hingga sekarang itu masih eksis dan tetap dipakai sebagai nama untuk memesan masakan yang namanya martabak Bangka. Nah, itu dia ceritanya.